Esto apenas empieza. Nunca subestimes un hombre que pasó la mayoría de su vida trabajando en una profesión. Di suatu tepi perbatasan antara Amerika dan Meksiko, kisah terungkap tentang seorang ayah bernama Sean yang sedang menyelidiki keberadaan putrinya yang hilang selama 3 hari. Di tengah tandusnya padang pasir Meksiko, di tempat pemberhentian bus yang dulu dipenuhi dengan mobil-mobil bekas, dia menemukan petunjuk pertama, mobil putrinya yang hilang. Saat dia menyusuri setiap unit yang terparkir di sana, mobil itu terlihat utuh dan dalam kondisi baik, tetapi tidak ada petunjuk lain yang ditemukan kecuali sepasang kacamata yang ditinggalkan oleh teman putrinya. Sean segera berangkat ke kantor kepolisian Meksiko untuk melaporkan temuan ini, tetapi saat dia kembali ke lokasi mobil putrinya, mobil itu sudah lenyap entah kemana. Seorang polisi bernama Samsul alias Yanto menyarankan Sean untuk segera meninggalkan tempat ini karena sudah banyak waktu yang terbuang. Her friends came here to party. They saw them. The fucking plates were on the car. Sean terbukti telah masuk ke lokasi tersebut tanpa izin yang bisa berujung pada tuntutan hukum. Sean kembali ke peternakan di Texas dekat perbatasan Amerika-Meksiko dan disambut dengan sikap dingin dari putri sulungnya yang merasa bahwa Sean gagal melindungi keluarganya sendiri. Sikap yang demikian tentu saja akan menyayat hati orang tua karena Sean sendiri tidak menginginkan keadaan seperti ini terjadi. Lagi pula, siapa yang ingin mengalami musibah? Siapa yang tahu kapan bencana akan menimpa? Oleh karena itu, sikap putri sulungnya ini sangat tidak pantas untuk ditiru, teman-teman. Karena seberat apapun musibah yang terjadi adalah tindakan yang sangat tidak patut bagi seorang anak untuk tidak menaati perintah kepada orang tua. What did the police say, Sean? They're in on it. Ketika melihat suaminya yang gelisah, istri Sean mencoba untuk menenangkannya, tetapi Sean yang masih belum bisa rileks tampak sangat gelisah dan khawatir tentang keadaan putrinya sekarang ini. Di sana, Sean mengungkapkan kecurigaannya tentang kedua polisi tadi yang mungkin terlibat dalam menghilangnya putri mereka. Akibatnya, Sean memutuskan untuk pergi ke kantor konsulat untuk melaporkan permasalahan ini. Keesokan paginya, sebelum menuju ke kantor konsulat, Sean didatangi oleh seorang tamu bernama Max, sahabat lamanya dari masa militer. Terungkap bahwa Sean adalah mantan kolonel yang tergabung dalam tim pembersih yang sering kali mendapat misi-misi ekstrim seperti eksekusi, pembantaian, penghancuran, perusakan, pembakaran, pemerataan dana bantuan, dan lain-lain. Roll over there, grab that dirty cop, waterboard the shit out of him until he start talking. Max datang untuk menawarkan bantuan kepada Sean dalam mencari putrinya yang hilang. So what now? And what are they doing to help? Dan Sean merasa senang mendengar Max begitu peduli terhadap keluarganya. Namun dia tahu betul tentang watak dan cara kerja Max saat di militer dulu. Sean tidak ingin melibatkannya dalam masalah ini karena Max dikenal sebagai sosok tentara yang brutal dan sering menggunakan metode tidak manusiawi dalam setiap aksinya. Alih-alih menghindari menyelidikinya, Sean dengan tegas menolak tawaran bantuan Max, menyatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini sendirian. You let me know if you change your mind. Dengan cepatnya, Sean sudah terlihat berada di kantor konsulat bersama dengan ayah dari teman putrinya yang ternyata putri Sean tidak hilang sendirian melainkan bersama sahabatnya. Begitu masuk ke ruangan konsulat, Sean segera menceritakan kronologi kejadiannya, termasuk kecurigaannya terhadap dua polisi Meksiko yang terlibat dalam kasus hilangnya anaknya.
sebagai seorang konsulat perwakilan negara yang ditugaskan di Meksiko, tentunya dia sudah mengetahui situasi di Meksiko saat ini. Dia mengetahui bahwa ada sebuah kartel, sindikat atau kelompok penjahat gangster yang dipimpin oleh mantan tentara bayaran bernama Victor Garza yang kini menjadi kartel paling ditakuti dan disegani oleh di seluruh wilayah Meksiko. Bapak konsulat memiliki kekhawatiran bahwa anak Sean diculik oleh anak buahnya Victor Garza. Jika dugaannya benar, Sean disarankan untuk berserah dan lupakan kasus ini saja jika masih ingin hidup tenang. Melihat gelisahnya Bapak konsulat membuat Sean penasaran seberapa berbahayakah sosok Victor Garza ini sampai membuat beliau ketakutan. You get in the way of that business. They sense a threat. I think there's an example to be made in any way. Bapak konsulat langsung membocorkan beberapa kejahatan yang diduga dilakukan oleh Victor, seperti menghabisi nyawa seorang kepolisian yang jujur, menyiram seorang pejabat dengan air keras di pagi hari, menembak bawahannya atas tuduhan perselingkuhan dengan istrinya, serta menyebabkan 750 warga Meksiko menghilang setiap tahunnya, dan kejahatan-kejahatan lainnya. It sounds like you're telling us that there's nothing you can do. Semua itu sangat mungkin dilakukan oleh Victor yang memiliki pasukan yang sebagian besar adalah mantan tentara bayaran. Kasus ini segera menjadi headline berita viral tentang putri mantan kolonel yang hilang di perbatasan. Sean dan istrinya mendapat kesempatan untuk diwawancarai oleh media. Ketika sang istri hanya bisa menangis, Sean dengan tegas dan penuh tekad menyampaikan pesan kepada anaknya untuk bersabar dan menunggu, karena cepat atau lambat dia akan segera menemukannya. Lee, we love you. So... I'll find you. Dan akhirnya ketika kita akan diperlihatkan dengan bocah si Victor Garza yang kebetulan sedang menonton berita terbaru, dia baru saja menyadari bahwa salah satu gadis yang diberikan padanya adalah anak dari seorang mantan kolonel Amerika Serikat. Tenemos un problema. Necesito que lo arregles. Victor pun langsung menangkap dua oknum polisi yang menculik anak Sean untuk dimintai pertanggungjawabannya. Ternyata kedua oknum polisi yang menculik anak Sean adalah Samsul dan Yanto, salah satu rekannya yang sempat membantu Sean ketika di tempat pembuangan mobil bekas. Por favor, díganos lo que cree que hemos hecho. ¿Te acuerdas de esas chicas americanas? Victor langsung memarahi mereka berdua karena telah memberikan gadis yang salah yang berpotensi menimbulkan masalah besar. Tanpa banyak bicara, teman Samsul langsung ditembak mati saat itu juga. Buscando a su hija y amenazándonos. ¿Cómo íbamos a saber? Sabíamos cómo íbamos a saber. Samsul dipertahankan hidup dengan satu persyaratan untuk membantu pasukannya membawa kepala Sean ke hadapannya. Victor menyuruh adiknya Carlos untuk memobilisasi beberapa pasukan tentara bayarannya menuju Texas dan menghabisi seluruh keluarga Sean. Setelah Samsul dibawa pergi, Victor melakukan percakapan dengan Carlos, adik kandungnya yang tercinta. Dan Victor memerintahkan Carlos untuk mengeksekusi Sean dan keluarganya dengan kejaman, menunjukkan bahwa kelompok mereka bukanlah kartel ecek-ecek. Mayat mereka akan dilemparkan ke media, menyebar teror, ketakutan, dan kengerian. Hal ini akan membuat pemerintah, polisi, warga sipil, bahkan penjahat pun akan semakin menghormati dan takut mendengar nama Victor. Siempre confiado en ti. Y me haces orgulloso. Dan saat Carlos dan rombongannya sedang dalam perjalanan menuju Texas, Sean terlihat di peternakannya memegang senapan laras panjang untuk mengusir hama-hama ternak seperti tikus dan gegerangannya, tanpa sekecil pun dugaan bahwa pasukan Victor akan bergerak begitu cepat. Anda muy listo para la sorpresita. Sean sangat terkejut melihat rombongan mobil mendekat ke arahnya dengan cepat. Dia masuk ke dalam rumah dan menyuruh istri serta anaknya bersembunyi di lantai atas. Carlos dan pasukannya melepas tembakan secara membabi buta yang cukup membuat Sean dan keluarganya merasa terintimidasi.
Aksi baku tembak pun itu terdengar oleh tetangga jauh Sean yang segera melaporkannya kepada seorang bapak sheriff yang sedang makan siang. Ketika sheriff mendengar bahwa warganya dalam bahaya, dia rela meninggalkan makan siangnya demi pergi ke sana dengan secepat mungkin. Sehebat-hebatnya Sean dan sebanyak apapun pengalamannya di medan perang, Sean tetap kalah jumlah dibandingkan dengan Carlos dan pasukan tentara bertopengnya. Ketika mereka berhasil menembus pintu depan, Sean menjatuhkan piring dan gelas beling ke lantai. Saat pasukan mulai masuk, Sean dapat mendengar pergerakan mereka dengan mudah. Carlos nampaknya salah strategi ketika memerintahkan anggotanya untuk menyebar, yang justru mempermudah Sean untuk menghabisi mereka satu persatu di ruangan yang berbeda. Seharusnya Carlos dan pasukannya bisa masuk secara bersamaan atau tetap berada di luar dan meledakkan rumah tersebut dari luar. Entahlah, Carlos nampaknya memilih cara yang sulit ketimbang cara yang efektif. Sean yang sudah berada di lantai atas segera menyuruh istri dan anaknya untuk keluar melalui jendela. Dia memutuskan untuk tetap berada di kamar dengan Carlos yang menundukkan oknum polisi untuk naik sendiri. Saat keluarganya berhasil keluar, Bapak Sheriff pun tiba untuk memeriksa situasi. Tanpa diduga, dia melihat satu jasad tanpa kepala di dalam mobil. Dari situ terjadi baku tembak antara Bapak Sheriff dan pasukan Carlos yang baru keluar dari rumah. Sean segera memanfaatkan kesempatan ini untuk mengevakuasi keluarganya dari tempat tersebut. Tepat saat Bapak Sheriff terbunuh, Sean berhasil mengacu mobilnya dengan cepat membuat Carlos harus mengejar dengan gigih. Sean tampaknya masih menahan napas dengan cepat setelah melihat Carlos dan pasukannya tetap mengejar tanpa henti. ¡Chingatelo, cabrón! ¡Chingatelo! Daripada terus-menerus dikejar, Sean mengambil langkah berani dengan keluar dari mobil dan menembaki pasukan Carlos. Mereka semua kelabakan. Dari balasan tentara bayaran yang dibawa Carlos, sekarang hanya tersisa dia sendiri. My daughter. Where is she? Namun meski dalam kondisi sudah tak berdaya, Carlos tetap bersikap sombong dan menolak untuk memberitahukan di mana putrinya berada. Kesombongan segera sirna setelah Sean menembak kedua kakinya dan tangannya. Setelah mendapat informasi yang diperlukan, Sean langsung menghabisi adik Victor tersebut. Tinggal selangkah lagi untuk mendapatkan kembali putrinya. Sean tidak ingin melibatkan keluarganya dalam urusan ini. Dia menyuruh istri dan anaknya untuk bersembunyi di warung teh Yuli, tempat yang aman dan mudah untuk ngopi. Setelah mereka pergi, Sean langsung menghubungi sahabatnya Max untuk menerima bantuan yang ditawarkannya tempo hari. Max yang sudah lama tidak merasakan dopamin meningkat tentu sangat senang dan sukarela dengan permintaan bantuan ini. Hal itu dibuktikan dengan perlengkapan yang dibawanya dalam bagasi mobil. Victor nampaknya harus siap-siap menghadapi bencana karena Sean dan Max tidak akan ragu untuk melakukan pembantaian dengan kejam. Victor sendiri terlihat gelisah setelah mendapatkan kabar tentang adik kesayangannya yang tidak bisa dihubungi. Sosok yang dikenal kejam dan mengerikan ternyata tidak sebuas yang dikatakan orang-orang. Tepat saat yang bersamaan, Sean dan Max tiba di kediaman Victor. Tanpa banyak menunggu atau membuang waktu, mereka berdua langsung masuk dan menghabisi satu persatu penjaga yang ada di rumah. Dan Victor Garza, sang pemimpin kartel terbesar di Meksiko pun harus merasakan kocar-kacir. Dan saat Max dan Sean berhasil menumpas seluruh anak buahnya, awalnya Victor yang sangat percaya diri sebagai yang terkuat kini tampak seperti ayam sayur saat Sean menghantam wajahnya dengan sangat brutal. Sean,
We gotta roll. Singkat cerita, mereka sudah tiba di lokasi tempat putrinya disekap. Karena para penjaga di sana sudah tidak ada, Sean dan Max pun bisa dengan mudah dengan masuk tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Las muchachas americanas, ¿dónde? Diles. Setelah putrinya dan sahabat putrinya berhasil ditemukan, Sean yang misinya sudah berhasil tercapai menyerahkan sisanya kepada Max. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, Max adalah sosok brutal yang senang menggunakan metode penyiksaan level ekstrim. Victor nampaknya harus bertaubat lebih cepat sebelum Max menghabisinya dengan cara yang sangat-sangat menyakitkan. Keesokan paginya, Max terlihat membawa kepala Victor untuk diletakkan di atas persembahan yang ada di pinggir jalan. Sementara itu, Sean akhirnya bisa bernapas lega setelah keluarganya berhasil berkumpul kembali. Saking leganya, dia sampai mengurung kumis dan jenggotnya supaya ketika makan remah sagu tidak menempel di wajahnya. Habis. Lah, jangan lupa di subscribe dan di like guys. Ramein dong, bantu share dong gitu loh. Supaya aku lebih semangat. Nanti kalau ada cerita-cerita terbaru aku bawain yang lebih seru.